Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-temanku semua bisa menghormati dan meniru perilaku para pendahulu kita yang memiliki karakter dan integritas yang tinggi. Amin. Teman-teman, saya akan bawakan sharing untuk Anda semua pesan moral dari segelintir orang yang menurut saya orang-orang yang hebat. Mungkin ini tidak mewakili sekali, tapi paling tidak dari perenungan saya. Nanti Anda bisa tambahkan sendiri, mungkin ada yang lain ya. Yang pertama, pesan moral dari Bapak Mar'i Muhammad. Mungkin ada yang tahu. Nah, yang milenial ini mungkin belum tahu ya, bisa search aja. Silakan di search nama Mar'i Muhammad. Mar'i Muhammad itu adalah Menteri Keuangan periode 1993 sampai 1998. Nah, ada julukan untuk beliau yaitu Mr. Clean. Mr. Clean ini saya juga udah cukup lama mendengar ini, tapi baru paham siapa orang Indonesia yang pernah mendapat julukan ini. Mr. Clean itu bersih. Jadi Pak Mar'i Muhammad ini adalah orangnya bersih, attitude-nya bersih, perilakunya bersih, integritasnya bagus. Integritas itu pokoknya gampang, antara yang diomongkan sama yang diperbuat itu sama. Kalau bilang sholat, ya berarti dia berbuat sholat. Kedua, jujur apa adanya. Tidak pernah flexing, tidak pernah. Keempat, tegas. Jadi tegas di sini itu tak kenal kompromi. Jadi bagi dia itu tidak ada kompromi. Nah, beliau dalam masa kepemimpinannya itu sudah menghukum 1615 pegawai Dirjen Pajak. Jadi dia awalnya sebelum jadi Menteri Keuangan itu dia menjadi Direktorat Jenderal Pajak. Ini 1615 ini pegawai yang diberi hukuman oleh beliau itu masih belum termasuk yang kawannya sendiri. Jadi dia pasti kan punya kawan-kawan ya, sahabat-sahabat. Kalau melanggar tetap kena hukuman. Ini yang dimaksud tadi tak kenal kompromi. Nah, saat di Direktorat Pajak, Pak Mar'i ini dikunjungi oleh kawan lamanya yang sudah dia kenal sejak 1960. Dia waktu itu sama-sama HMI ya. Untuk teman-teman tertentu itu tahu ya HMI ya, Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi mungkin ini teman kuliah kayaknya. Namanya Pak KJ. Itu orang Indonesia bagian timur. Silaturahmi dia ke kantornya Pak Mar'i. Sebagai kawan lama dia terima dengan baik,
dan mereka bercerita panjang lebar, nostalgia gitu kan. Nah, lalu inti dari kunjungan itu adalah mengucapkan terima kasih nih orangnya ini, Pak KJ ini, atas intervensi dari Pak Mari. Dia bilang gitu, makasih ya Pak atas intervensinya panjenengan Bapak, itu pajak perusahaan saya berkurang separuh gitu. Itu dia mengucapkan terima kasih itu. Lalu Pak Mari kaget Mas, saya tidak pernah ikut campur dalam urusan wajib pajak. Lalu Pak Mari menelpon petugas pajak yang menangani perusahaan Pak KJ itu. Di depan Pak KJ, di depannya telepon. Dia bilang langsung begini, kewajiban pajak perusahaan Pak KJ harus dibayar sepenuhnya sesuai aturan. Tidak boleh ada pengistimewaan apapun. Perusahaan tidak boleh mempengaruhi kewajiban persahabatan tidak boleh mempengaruhi kewajiban membayar pajak. Titik gitu, dia bilang gitu. Nah, ini masih sangat sedikit sekali, karena kalau panjenengan teman-teman semua ingin lebih lanjut, ini menarik, bisa baca di biografinya Pak Mari Muhammad. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita tiru dan bisa kita pedomani. Nah, ini yang terakhir yang menurut saya penting juga, itu yang informasi dari Ibu Mari. Jadi istrinya beliau. Itu dia cerita parcel lebaran. Itu kalau lebaran itu banyak Pak, biskuit itu. Di antara parcel itu Pak, mungkin karena mereka udah tahu Mario nya tanpa kompromi gitu, di dalam biskuitnya itu ada jam tangan, ada jam dinding gitu Pak, yang harganya mahal-mahal. Lalu itu dibongkar sama Pak Mari, pulangkan gitu. Kalau nggak bisa dipulangkan, kasihkan ke panti asuhan gitu teman-teman. Itu cerita moral dari Pak Mari Muhammad. Masih banyak lagi tentang Pak Mari ini, sangat menarik. Saya rekomendasikan Anda untuk membaca biografinya. Yang kedua yang saya pilih sini adalah Bapak Robi Johan, disingkat Rojo gitu. Ya, julukannya Rojo ini. Nah, Pak Rojo ini terlihat menonjol di media waktu itu ketika Pak Rojo dipanggil oleh Pak Tanri Abeng. Pak Tanri Abeng itu waktu itu zamannya presidennya masih Pak Harto, itu menjabat sebagai Menteri BUMN. Nah, Tanri Abeng itu memanggil Rojo ini untuk membuat beres Garuda Indonesia yang waktu itu kebanyakan utang Pak, utang luar negeri. Kemudian setelah berhasil, pada November 98 itu dia dipindahkan ya, biar Garuda diteruskan oleh yang lain. Kemudian Pak Rojo diminta untuk memimpin merger. Dulu ada bank milik negara yang dimerger krisis 98 ya, menjadi Bank Mandiri. Jadi bidannya yang membidani merger ini adalah
Pak Roby Johan. Bahkan setelah Pak Roby Johan pergi, itu penerusnya adalah Pak Agus Martowardoyo, di mana Pak Agus Martowardoyo itu adalah mantan anak buahnya Pak Rojo. Nah ini nanti mengenai Agus Martowardoyo dan seterusnya, itu kader-kader perbankan itu ada kaitannya dengan cita-cita Pak Rojo. Jadi Pak Rojo ini punya visi, cita-cita itu ingin mencetak bankir hebat. Nah, mengenai bankir hebat ini, memang Pak Rojo yang pernah di Bank Niaga, dulu belum saya IMB Niaga Pak, dulu masih Niaga, itu Pak Rojo berhasil membawa Bank Niaga menjadi bank nomor 2 nasional pada saat itu. Nah, dan banyak karyawan Bank Niaga itu yang resign keluar, itu kemudian menjadi pimpinan di bank yang lain. Jadi banyak karyawan Bank Niaga yang menjadi fondasi dalam industri perbankan. Kemudian dia membuat buku juga, yaitu Nonsense Leadership 2016. Bagi yang tertarik bisa coba melihatnya, yaitu Nonsense Leadership, mungkin sebagai referensi untuk memahami bagaimana leadership dalam pandangan Roby Johan. Nah, apa yang diyakini oleh Pak Roby Johan dalam memimpin perusahaan? Nah, Pak Roby ini dulu awalnya tidak langsung jadi direktur Pak, dari Citibank dia, dari bagian umum, mengantar surat, dia dari bawah, kemudian dia menaik. Nah, dia dalam wawancara dengan Infobank itu menyampaikan bahwa saya bukan mengelola bisnis, tapi saya mengelola manusia. Nah, di sini dia uniknya di sini. Saya tidak mengelola bisnis, saya mengelola manusia. Kalau mengelola bisnis itu manajer Pak. Jadi kalau sudah jadi direktur utama itu adalah mengelola manusia. Nah, mengelola manusianya seperti apa? Saya membidik talent yang akan memimpin di masa depan. Jadi dia menyortir, dia memilih orang-orang yang punya integritas, punya kemampuan untuk naik menjadi pimpinan. Nah, sedangkan urusan bisnis itu sudah jalan. Dia tidak 20% aja dia mengawasi bisnis, tapi yang 80% dia mengelola manusia gitu. Itu maksudnya Pak Roby Johan. Nah, dia mencari talent. Dia, kalau saya ikut turun mengelola bisnis, mengelola target, mengelola operasional, mengelola IT, sistem, itu sama aja Pak, berarti saya manajer, saya bukan leader gitu. Nah, bisnis itu asalnya dari kinerja, ya. Bisnis yang meningkat itu asalnya dari prestasi perusahaan. Nah, prestasi perusahaan asalnya dari orang, ya. Jadi teman-teman, ini prinsip yang dipegang oleh Pak Roby adalah nomor 1 itu adalah mengelola orang. Jadi ini mungkin yang bisa dicatat bagi Anda adalah yang mau mengelola usaha sendiri maupun yang menjadi pegawai, itu bahwa nomor 1 adalah orang. Jadi orang melakukan kinerja yang baik, lalu bisnis akan jalan dengan sendirinya gitu. Jadi
awalnya selalu dari orang. Apa yang dilihat sama Pak Robi? Saya nggak susah-susah Pak, saya nggak pakai fit and proper, saya nggak. Pak Robi ini melihatnya dari hubungan interpersonal, komunikasi baik, track record. Jadi dia hanya nanya, bagaimana prestasi A 5 tahun terakhir? Itu catatannya. Naik terus, standar, atau menurun. Jadi yang naik terus walaupun sedikit-sedikit itu yang track recordnya baik. Kemudian komunikasinya baik, interpersonalnya baik. Jadi ini penting karena orang yang interpersonalnya baik itu pasti biasanya isinya Pak. Jadi kalau orang yang sopan, santun, bisa menghargai, ya dia bukan punya ide, dia punya ide tapi dia simpan, kemudian dia dialog dengan orang. Kalau yang baik dia serap, kalau yang jelek dia sampaikan, Pak yang baik begini Pak, gitu. Nah itu hubungan interpersonal. Ini adalah nilai-nilai dari Pak Robi Johan. Apabila Anda tertarik, boleh Anda baca berita-berita tentang Robi Johan. Ketik aja Robi gitu, nanti di internet akan muncul. Nah, sebenarnya banyak teknis yang ada di Pak Robi Johan ini, tapi kita skip aja. Kita lanjutkan ke tokoh berikutnya. Tokoh berikutnya adalah Baharudin Lopa. Baharudin Lopa itu adalah Bupati Majene, Mandar, Sulawesi Selatan. Dia jadi bupati pada umur 25 tahun, Pak. Jadi bupati, dan pada saat itu Pak Baharudin Lopa itu berani konfrontasi sama Batalion 710 karena Batalion 710 melakukan penyelundupan gitu. Dia berani berhadapan dengan Batalion 710. Nah, kemudian pada 2001 Pak Baharudin itu diangkat menjadi Jaksa Agung RI 2001. Dia berani dan dia menyeret konglomerat yang namanya Tony Gozal, Go Tiongkin, ya kan? Itu karena ada manipulasi dana reboisasi senilai 2 miliar. 2 miliar saat itu, Pak. Ya. Dan dia juga mengejar Arifin Panigoro. Arifin Panigoro, bagi yang sudah kenal, ini adalah ada hubungan saudara dengan Pak Soeharto, presiden waktu itu. Tapi dia itu seret dia. Dia juga memproses kasus Pak Akbar Tanjung. Pak Akbar Tanjung itu adalah orang besar waktu itu, pegang jabatan kementerian di RI. Nurdin Halid ini juga tokoh, dia berani angkat. Kemudian kasus Pak Harto sendiri, dia juga berani mengangkat. Jadi Pak Baharudin ini orang hati, cermat, ada urusan yang nilai buat dia. Jadi semua urusan adalah penting, termasuk urusan bensin mobil inventarisnya, Pak. Mobil inventaris. Jadi ini nilai yang dilakukan oleh Pak Baharudin Lopa. Jadi Baharudin Lopa itu waktu itu bensin mobil itu habis, Pak.
penunjuknya ada di E, berarti kan bawah gini. Dia berkunjung ke salah satu kejaksaan di daerah. Nah, lalu sepulangnya dari kantor itu, dia melihat, kok mobil saya penuh, siapa ini yang isi? Tanya Pak Baharudin Lopa. Lalu sopirnya menjawab, Pak Jaksa Pak, yang ngisi Pak. Balik. Dia balik mobilnya, kembali ke kantor kejaksaan, kemudian menyuruh Pak Jaksa itu untuk untuk apa Pak? Menyedot bensinnya yang udah diisi. Pak Baharudin bilang adalah, mobil saya sudah ada jatahnya dan perjalanan dinas saya sudah ada jatahnya. Nanti kalau saya tidak pakai, nanti jatah saya nggak terpakai. Sedot aja, sedot. Dan itulah yang dilakukan oleh Baharudin Lopa. Nah, kemudian kita menginjak ke pesan moral dari siapa ya yang belum ya? Bapak. Oh, ini. Pak Baharudin ini masih ada lagi nih. Ini tadi mengenai bensin ya. Kemudian iya. Dia prinsipnya urusan dinas ya biaya dinas, urusan pribadi biaya pribadi. Nah, suatu ketika dia ikut menghadiri acara kondangan. Para hadirin menunggu-nunggu kehadirannya dan mengira yang datang adalah mobil dinas jaksa Pak. Waktu itu nomornya DD3 atau berapa ya, DD1 kali. Nah, itu kok nggak datang-datang. Tapi tiba-tiba sudah ada suara Pak Baharudin dari dalam rumah tersebut. Nah, ternyata datang kondangan itu naik angkot Pak. Mobil dinasnya yang ditunggu-tunggu nggak datang, jadi Pak Baharudin naik angkot sama istrinya. Dia bilang, ini kan hari Minggu, bukan jam kerja, dan ini acara pribadi, undangan saya kan pribadi, jadi jangan mencampur adukan urusan pribadi dengan kantor. Sebegitunya Pak. Tidak ada yang sepele buat Pak Baharudin. Nah, di rumah dinasnya, telepon dinas itu dikunci Pak. Jadi hanya untuk keperluan kantor saja dia telepon. Adapun urusan pribadi menggunakan telepon sendiri. Itu. Dan ini tak kompromi Pak Baharudin nih. Dia walaupun itu kompromi. Contohnya Pak Baidowi itu di tempat wilayah pemerintahannya, wilayah jabatannya itu ada pengadaan Al-Quran fiktif. Ini Pak, 2 juta Pak pada saat itu. Proses. Pak Baidowi itu temannya sendiri. Dan temannya itu sudah memohon untuk minta tolong Pak Baharudin supaya tidak diproses. Tapi Pak Baharudin tidak ada kompromi. Itu dilakukan saja. Nah, ini adalah orang-orang yang saya angkat untuk diambil karakternya. Ini yang terakhir, Ignatius Jonan. Ignatius Jonan itu yang berhasil
menaikkan profit, pendapatan, dan SDM dari PT Kereta Api Indonesia. Nah, itu saya apresiasi sekali. Nah, itu dia memberikan beberapa tips buat kita. Yang pertama, melakukan hobi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi lakukanlah hobi yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, kalau mau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang empati, Pak. Jadi pemimpin banyak, tapi pemimpin yang empati itu sedikit. Luangkan waktu untuk keluarga. Ini penting juga, karena balancing antara kantor atau usaha dengan keluarga itu sangat penting, karena kedua-duanya itu saling memberikan energi, Pak. Perusahaan Anda juga untuk menginpus keperluan rumah tangga, tetapi keluarga juga memberikan energi, kekuatan, semangat Anda untuk bekerja. Kerja keras tidak bisa ditukar dengan apapun, Pak. Jadi bagi teman-teman yang hobi ini kerja cerdas ini ya, tolong diperhatikan. Jadi kerja cerdas itu hanya akan ada untuk orang-orang yang bekerja keras, Pak. Jadi tidak ada rumusnya kerja cerdas sebelum ada fondasi kerja keras. Jadi Pak Ignatius itu berprinsip bahwa kerja keras itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Jadi kalau Anda berprinsip kerja cerdas, itu hati-hati, karena Anda bisa terpeleset. Kesungguhan adalah modal utama dalam berbisnis. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam berbisnis, jangan setengah-setengah. Partisipasi dalam energi bisa terbarukan. Dia juga turut dalam pelestarian lingkungan hidup. Jadi dua hal ini kalau saya mencermati orang yang punya kepedulian terhadap alam, ya, itu berarti dia percaya kepada Tuhannya. Ya. Dia tahu Tuhan itu yang menciptakan alam semesta ini, jadi kita harus menjaga alam semesta ini. Jadi ini bukan basa-basi, Pak, ini, Pak. Andil dalam pelestarian lingkungan hidup dan ikut berpartisipasi dalam energi yang bisa terbarukan. Ini adalah bentuk kontribusi Pak Jonan terhadap alam semesta ini, yang mana alam ini adalah ciptaan Tuhan dan harus kita pelihara. Yang terakhir, ini Pak Jonan memesankan kepada kita bahwa pilihlah passionmu sebagai penghidupanmu. Jadi kalau Anda suka seni, ambil aja sebagai mata pencaharian. Kalau Anda suka akuntansi, ambillah itu sebagai mata pencaharianmu. Selama Anda punya passion yang besar di situ. Karena di sini yang dimaksud adalah kalau bekerja tidak puas, itu tidak akan berjalan panjang. Jadi kalau Anda jadi dokter, jadi bengkel, jadi apapun, Anda harus hobi di situ. Anda harus ada passion di situ. Anda ada hasrat di situ. Sehingga Anda melakukannya, Anda sangat happy. Nah, ada sedikit yang mau saya ulas dari beberapa tokoh yang saya sebut tadi adalah mengenai parcel, mengenai hadiah gitu. Ini saya sampaikan kenapa? Karena ini sifatnya abu-abu. Tapi ternyata
ada orang-orang panutan kita yang strict, nggak ada kompromi dengan hadiah. Terutama Pak Baharudin itu nggak ada kompromi dengan kepentingan kantor dan kepentingan pribadi. Saya jadi ingat, ini kelihatannya dia sangat terinspirasi menjalankan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, bahwa ketika Umar bin Khattab malam hari di rumah itu sedang mengerjakan tugas pemerintahan, maka dia menggunakan lampu ceplik, Pak, lampu sentir milik kantor. Tapi ketika anaknya ingin berdiskusi tentang keluarga, maka lampu kantor dia matikan, karena minyaknya kan minyak kantor, ya kan. Nah, ini hati-hati. Jadi semua yang tidak halal, semua pemanfaatan mobil kantor, bensin kantor, pulsa kantor, itu bukan masalah konangan atau tidak konangan, ketangkep audit atau tidak ketangkep, tapi ini mengalir dalam darah Anda. Terima kasih. Assalamualaikum.